Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kampung Bayam, Pulang ke rumah! Kampung Bayam, Pulang ke rumah! Kampung Bayam. Pulang ke rumah! Kami mengutuk intimidasi terhadap warga Kampung Bayam. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pulang ke rumah sendiri atas pemberian Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan dengan dasar kekuatan SK salah kami, di mana hingga kami jadi terlapor dan dipanggil Polres 702. Jangan manfaatkan hukum untuk kepentingan politik Anda. Kampung Bayam, pulang ke rumah. Kampung Bayam, pulang ke rumah. Kampung Bayam, pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali di Popole TV. Kali ini sahabat mau saya ajak ngobrol bareng dengan praktisi hukum, namanya Juju Purwantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Juju? Alhamdulillah, baik-baik. Oke, Pak Juju, kemarin katanya warga Kampung Bayam itu dipanggil dan diperiksa oleh Polres Jakarta Utara. Kampung Bayam! Pulang ke rumah! Kampung Bayam! Pulang ke rumah! Lawan! 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 Suami kami jadi terlapor. Ayo ngomong. Sehingga suami kami jadi terlapor. Ya. Sehingga suami kami jadi terlapor. Betul. Jadi kalau polemik kita bisa katakan begitu. Warga Kampung Bayam itu mereka berkisar berjumlah sekitar 60 kakak ya, Kepala keluarga. kepala keluarga. Jadi kalau minimal kali 3 aja mungkin 180 sampai 200 orang kira-kira begitu. Malah sebelum Bapak Anies Baswedan menjabat gubernur, karena mereka mendiami yang disebut Kampung Bayam daerah Jakarta Utara itu, ya, sekitar daerah Papanggo, daerah Tanjung Priok gitu ya, Jakarta Utara. Jakarta Utara betul. Itu sudah semenjak zaman katakanlah nenek moyangnya mungkin seperti itu. Ya. Yang kehidupannya mayoritas adalah bertani, peternak, seperti itu di wilayah kampung. Dan pertaniannya mayoritas juga sayur-sayuran, Ya. kayak sayur bayam, sayur kangkung, dan ada juga yang nanam padi seperti itu sih. Nah, kemudian di era gubernur pada waktu itu Anies Baswedan itu sekitar tahun 2021 itu gubernur DKI pada waktu itu sudah merencanakan ya, akan membangun yang kita sebut sekarang JIS, Jakarta International Stadium, ya, di wilayah Kampung Bayam itu. Dan itu kebanggaan dari Anies. Ya, kebanggaan gubernur yang Anies, dan kebanggaan warga DKI dan kebanggaan nasional juga. Betul. Dan sekarang juga internasional, kami pakai kejuaraan sepak bola junior dunia. Nah, itu sudah terbukti. Tapi coba dipendam oleh Kira-kira begitu ya. Oke. Lanjut. Begitu. Nah, itu perencanaan pembangunan itu sebetulnya di planning atau diprogram oleh gubernur pada waktu itu Bapak Anies itu. Warga Kampung Bayam digusur atau katakan dipindahkan, tapi tanpa harus merugikan mereka. Ya. Ataupun mengorbankan mereka. Apa itu? Yaitu tentang kehidupannya itu. Ya. Ya, mereka sebagai
kebun atau berkebun, Ya. ya, atau bertani di sekitar kampungnya itu seperti itu. Di planning di program oleh Bapak Anies seperti itu. Jadi menjaga keberlangsungan Menjaga hidup. berlangsung hidup mereka, Betul. pencarian mereka sampai selesainya stadion Pembangunan JIS resmi selesaikan. Ini 27 Januari 2022. Ya. Ya itu apa? Mereka itu dijadikan oleh Gubernur Anies pada waktu itu bukan kelompok sembarangan atau kelompok liar. Mereka tuh dirangkul, Ya. dibina, Ya. dan diformalkan begitulah ya kelompok Ya. itu dengan nama adalah warga binaan madani seperti itu. Jadi mereka tuh terprogram. Apa maksudnya terprogram? Ya mereka dilakukan pembinaan cara bertani, kemudian cara berkooperasi seperti itu. Jadi betul-betul secara formal mereka dimanusiakan Ya. supaya artinya kehidupan mereka tuh nantinya bisa terjamin gitu ya. Terjamin, ya. Masa depannya itu jelas. Ya. Itu masuk ke dalam program pemerintah DKI Pak, seperti itu. Waktu itu. Pada waktu Pak Anies ya. Pak Anies. Ya. Nah, kemudian masalah itu timbul manakala Pak Anies berakhir Selesai. jabatannya selesai, yaitu di sekitar Akhir 2022, Ya, betul. September atau Oktober seperti itu. Ya. Nah, pada saat beliau sebelum mengakhiri masa jabatannya, itu warga Kampung Bayam tadi yang berjumlah sekitar 60 kakak itu sudah diatur Pak, sudah dibuatkan listnya, daftar nama mereka yang nanti akan menduduki kita sebut pembangunan tadi Pak, disiapkan untuk mereka itu rumah susun Pak, Rumah susun, ya. Wah, rusun lah kata itu. Tidak jauh dari JIS ya. Ya seberangnya, ya kan, Seberangnya, kira-kira ya. begitu. Itu sudah dibuat oleh waktu eranya Bapak Anies pada waktu itu, dibuat daftarnya jelas formal Pak. Ya, Ada melalui keputusan gubernur juga pada waktu itu, ada nama-namanya, ada nomor rekaman juga sudah dibuatkan sedemikian rupa, gitu Pak ya. Komplit pokoknya Komplit. ya. Itu sudah disampaikan oleh Gubernur Anies pada warga sebelum beliau mengakhiri masa jabatannya itu. Ya. Jadi sudah ada verifikasi dalam daftar nama-nama itu, Ya. sudah dibuatlah seperti itu. Ya. Nah, mulai permasalahan timbul pada saat beliau mulai tidak menjabat sebagai gubernur itu, Ya. ternyata sebetulnya sudah dijanjikan bahwa pada sekira awal 2023 lah paling enggak ya, Ya. atau akhir 2022 itu, warga sudah bisa dan menempati Boleh atau memasuki haknya kamarnya masing-masing tadi berdasarkan Keputusan tadi ya. keputusan tadi dan list ya, daftar nama-nama itu. Hanya satu aja Pak, kunci doang yang belum dikasihkan, diberikan kepada mereka. Hanya itu saja. Ya. Nah, tunggu, akhirnya sampai dengan awal 2023 ternyata apa yang dijanjikan oleh Bapak Anies itu belum bisa direalisasikan, belum bisa diterima oleh warga, hak mereka Serah untuk terima kuncinya itu ya. termasuk serah terima kuncinya, Ya. ya. Sampai sekarang ini, itulah yang awal terjadinya polemik warga Ya. dengan Pemprov atau katakanlah pihak Jakarta Propertindo Yang ditugaskan untuk mengelola itu dan mengontrol ya. JIS maupun JIS maupun yang rumah susun. itu. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Sehingga terjadi ketidakpastian hukum. Otomatis kan Pak, karena warga kan sampai sekarang mereka keleleran bahasa itu. Betul. Mungkin karena tidak dilanjutkan oleh pejabat penggantinya Pak Anies atau gimana ya? Kok bisa sampai, kan seharusnya kalau sudah ada list itu kan tinggal melanjutkan, tinggal serah terima kunci toh. Iya. Dan itu legal kan? Legal. Nah, itu kenapa kok bisa sampai Nah, miss? itu yang terjadi. Nanti kalau kita melihat suatu persoalan gitu ya, Ya. kembali kepada persoalan hak tadi, hak dan kewajiban itu persoalan hukum. Iya. Jadi haknya warga itu sudah dibuatkan sedemikian rupa, disusun, diprogramkan sedemikian rupa, kewajibannya pun sudah dipenuhi, termasuk juga kompromi kesepakatan tentang harga Pak. Iya. Ya, memang ada sedikit permasalahan kompromi atau agreement antara Pemda DKI Ya. pada waktu itu dengan warga. Ya. Tapi hal itu kan bisa dicarikan jalan tengah, Jalan keluarnya. jalan keluar yang terbaik sesuai dengan kemampuan pastinya. Ya. Nah, itu juga saya pikir pada waktu itu warga melapor kepada kami, Bang, itu sebetulnya bisa kami rundingkan Pak, kami musyawarahkan seperti itu. Nah, sementara
Pemprov beralasan salah satu hal yang mengganjal ada hal masalah tarif masuk warga ke kamarnya itu. Tarifnya? Iya, tarifnya. Kalau kita berpikir secara logik, Pak, yang namanya negara itu kan seharusnya melindungi, ya toh? Iya. Bukan memusuhi. Itu kan artinya mencari kesalahan seharusnya. Kalau kayak gitu kasih aja subsidi kerelaan, kan artinya itu kan warga negara dia juga. Acuannya ada, Pak. Ya. Acuannya dengan katakanlah rumah susun yang sejenis katakanlah, walaupun memang kualitasnya mungkin agak lebih di bawah, lebih rendah ya, daripada lebih di bawah Pusat Sumbayan, yaitu diantaranya misalnya kampung susun Nagrak ya Pak ya. Oh iya, rusun Nagrak, rusun. ada juga yang dekat Kampung Melayu itu. Kampung Melayu ya. Nah, itu juga rusun. Memang betul kualitas dan fasilitasnya itu memang di bawah mungkin di bawah kampung susun Bayan seperti itu. Kayu. Tapi warga sudah siap kalau seandainya pun harga sewanya misalnya lebih tinggi atau lebih mahal dari yang di luar Kampung Bayan itu bisa saja dilakukan. Tapi kan hal itu seperti seolah dibuat jalan buntu. Oh iya. Seperti ada jalan buntu, cari kesalahan berarti. Iya. Karena memang mungkin berpikirnya ini bisnis, Pak. Kalau dia menyatakan seperti itu adalah padahal kata Pak Anies kan negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Itu dia. Betul. Jadi unsur tadi ada unsur bisnis karena merasa bahwa kami pemerintah sudah siapkan fasilitas perumahan yang jauh lebih baik ya dengan fasilitas yang ada. Kenapa warga menuntut dengan tarif yang sama dengan fasilitas rumah susun yang lain? Walaupun warga sudah menyatakan kepada kami bahwa mereka oke saja ya, asalkan tidak terlalu memberatkan, membebani atau menjadi tidak sanggup membayar. Tapi yang lebih penting adalah karena mereka disebut adalah terprogram tadi ya. Warga terprogram artinya mereka yang prioritas memiliki hak untuk menempati rumah susun Kampung Bayan itu Pak, itu persoalannya. Sampai kira-kira Agustus pertengahan bulan ini pertengahan tahun ini, tahun 2022 ya, 23 itu sekitar Juni-Juli, sampai mereka mencoba masuk, yaitu sampai tinggal dan tidur di emperan. Bapak bisa bayangkan, di emperan rumah susun itu ada emperan, mereka tidur bergantian ya, karena sebagian memang masih tinggal di hunian sementara sebutnya, Huntara. Ya, itu mereka bergantian Pak. Udah sampai setengah tahun lebih Pak. Iya. Dari bulan Juni 2023 itu sampai saat ini, kira-kira begitu. Iya. Nah, sebetulnya kan itu perlakuan yang tidak manusiawi. Pak, yang namanya hunian sementara itu ada batas waktunya Pak. Kalau sampai setengah tahun itu sudah tidak manusiawi Pak. Karena namanya huntara itu kan sementara, serba terbatas. Iya, tadi yang Bapak katakan karena mereka juga difasilitasi oleh Pemda, ya kecamatan maupun kelurahan di daerah utara itu dia sebut tadi Huntara, seperti itu. Walaupun sangat terbatas Pak fasilitasnya ya. Ya seadanya seperti kita katakan orang menyebutnya orang awam bedeng lah Pak. Bedeng. Semacam bedeng seperti itu. Ya, lebih naik dikit lah. Iya, sehingga wajar kalau mereka merasa bahwa tidak dimanusiakan seperti itu. Iya. Dan pada akhirnya mereka memaksa untuk masuk dan tinggal di rumah susun Kampung Bayan tadi. Bukan di rumah susunnya, di terasnya, di emperannya. Kena angin, cuma nggak kena hujan aja Pak. Oh iya. Tapi terbuka. Dan setelah mereka masuk Pak, ya boleh dikatakan tanda kutip ya, kejamnya gitu lah. Iya. Pihak katakanlah ya pihak penguasa di situ mungkin jakpro seperti itu. Itu dimatikan fasilitas semua Pak. Apa aja misalnya yang listrik dimatikan, air dimatikan. Jadi mereka tinggal situ tanpa fasilitas air, tanpa fasilitas listrik sama sekali. Sehingga ada salah satu LSM yang membantu meminjamkan generator. Oh iya, genset. Hanya satu genset dipakai untuk barang-barang seperti itu dengan bergantian Pak. Ya. Dengan air juga ada di depan perumahan itu semacam keran dan mereka harus ngambil sendiri Pak. Mengangkut sendiri, mengangkut sendiri untuk sekedar cuci dan mandi, kira-kira begitu. Itu yang terjadi seperti itu. Dan kabarnya ya, kemarin katanya mereka sampai diperiksa, itu kan lebih kelewatan lagi Pak. Sudah mereka
tidak diserahkan haknya, kan seharusnya sudah diserahkan haknya kan, tinggal penyerahan kunci aja. Awal Desember kemarin kira-kira begitu, atau akhir November lah seperti itu, mereka masuk sebagian besar, ya. Sebagian besar dari penduduk itu masuk ke kamar masing-masing sesuai dengan list loh Pak, sesuai dengan lisan nomor yang sudah diperoleh oleh mereka, sesuai kamar yang dihaki mereka. Iya betul. Jadi mereka tidak sembarangan asal masuk ke semua saya nyelonong gitu liar begitu Pak, tidak. Mereka masuk sesuai dengan nomor A2, Iya. misalnya B10 seperti itu. Sebetulnya mereka masuk. sedang berusaha untuk mendapatkan haknya kan? Iya, jadi mereka masuk. Walaupun memang dikatakan tidak memakai kunci sendiri atau haknya kan Iya, begitu. iya. Tapi memang sebagian besar mayoritas itu terbuka Pak, tidak terkunci. Jadi mereka masuk ke dalam. Iya. Masuk ke dalam. Sehingga yang terjadi adalah karena ada laporan saya pikir mungkin ada dari pihak Jekro, ya, ada pihak aparat Jekro yang melaporkan tentang kondisi bahwa mayoritas warga masyarakat itu sudah masuk dan menempati kamar-kamar itu. Iya. Ya, kemudian turun tanganlah Pak pihak kepolisian. Oh. Nah, pihak kepolisian dari pihak Polres Jakarta Utara. Nah, yaitu tepatnya sekitar tanggal 12 kemarin Desember ya. Iya. 2 minggu lalu kira-kira ya. Iya. Nah, itu tim dari kepolisian mendatangi mahasiswa tersebut, Iya. ya, kemudian melakukan pemeriksaan atau pengecekan sedemikian rupa seperti biasa ya pihak kepolisian dan mengkonfirmasi apakah betul memang warga memasuki kamar-kamar itu. Iya. Begitu Pak. Nah, kalau saya baca ini kemarin ada narasi yang mengatakan ya entah dari BAP atau dari apa, katanya mereka melakukan kekerasan terhadap barang. Yang dimaksud kekerasan terhadap barang itu apa itu Pak Juju? Jadi pihak kepolisian Pak dari Polres Jakarta Utara itu, ya. Jadi katakanlah semacam klarifikasi begitu, Ya. minta keterangan lah bahasa seperti itu pada warga itu. Ada 4 orang Pak yang sudah diperiksa katakanlah, Ya. dipanggil dan diperiksa Ya. begitu karena polisi beralasan mengenakan atau katakanlah memeriksa dengan acuan itu pasal 170, pasal 406 dan pasal 167 KUHP. Berapa sih Pak? 3 lapis, 3 pasal. lapis bukan main. Itu dengan alasan memasuki wilayah orang atau area orang lain tanpa izin begitu, masuki pekarangan atau wilayah orang seperti Iya. itu nih ya Pak, apa? Sangkaannya seperti itu. Termasuk melakukan kekerasan. Walaupun belum tersangka, termasuk kekerasan kepada barang dalam arti barang artinya dalam pengertian ini adalah merusak kamar, merusak kunci atau mengganti kunci atau apapun seperti itu. Tapi sebetulnya nggak ada kerusakan kan di situ. Ya, memang apa yang dapat kami terima informasi dari mayoritas warga itu mereka memang masuk demikian saja, masuk secara wajar saja karena memang mayoritas memang tidak terkunci Pak. Ya, berarti jadi memang tidak terkunci. Berarti tidak ada kekerasan terhadap tidak barang. ada kekerasan barang, tidak ada kerusakan. Nah, mereka masuk bahwa ada 1-2 warga yang harus meninggalkan kamar misalnya Pak ya, Ya. menaruh sesuatu barang atau apa kan untuk keamanannya, ya dia dia tambahkan kunci lagi Pak ya, seperti Ya. itu dibuat kunci. Takutnya hilang kan? Nah, kalau dia hilang atau anaknya tidak aman misalnya. Iya, betul. Seperti itu Pak, ada sih yang seperti itu. Iya. Itulah pasal tersebut yang ya bukan disangkakan ya, yang dijadikan acuan kepada pihak polisi untuk memeriksa mereka. Dan lucunya kalau kita kaitkan logikanya Pak Juju, masa barangnya sendiri mau dirusak sih? Ya. Kenapa saya mengatakan barangnya sendiri? Toh secara list tadi waktu ada list dari Gubernur Anies waktu itu kan sudah di list. Si A menempati kamar ini, masa kamar itu, dan Iya. dia kan menempatkan itu. Masa Betul. mau Pada waktu pendampingan itu, pada Hmm. waktu konfirmasi kepada pihak Polres Jakarta Utara itu memang mayoritas keterangan dari Pak Argut seperti itu. Ya kami tidak mungkin lah Pak misalnya melakukan perusakan kepada barang atau kepada fasilitas yang sebetulnya itu memang diperuntukkan kepada kami atau buat kami. Iya. Ya nggak mungkin lah kami akan rusak Pak, kan seperti itu keterangannya begitu Pak. Jawabannya itu dilakukan konfirmasi itu pada Rabu kemarin Pak, Rabu lalu 27 Desember Pak ya. Iya. 2023. Dan rencananya Pak akan ada pemanggilan kedua Pak. Nah, pemanggilan pertama ini sebelum kita masuk ke pemanggilan kedua ini, kira-kira ada nggak efek hukumnya terhadap
4 warga yang dipanggil tadi atau yang diperiksa tadi? Ya, itu sebetulnya memang secara hukum kewenangan dari pihak penyidik, ya kan? Ya. Itu tidak bisa menduga-duga kira-kira seperti itu. Tapi Ya. kalau kami melihat tadi Mbak Bapak bilang mereka masuk ke area atau wilayah atau kamar lah katakanlah seperti itu, yang sebetulnya sudah harus menjadi milik mereka, kan itu persoalannya. Iya. Yang anehnya kan yang tidak adilnya mungkin menurut mereka adalah udah setahun Pak ya. Iya, Nah, betul. seperti itu, haknya belum diperoleh juga, begitu loh Pak. Seharusnya kalau yang hukumnya berlaku di negara yang baik, hak yang belum diberikan kepada warga yang justru bisa menuntut kepada pemerintah Iya. atau pengelola. Bicara tadi tuntut menuntut ya, Iya. warga ini selalu bertikat baik, ya. Mereka berusaha untuk katakanlah menghubungi, ya, memusyawarahkan ya pada pihak-pihak berwenang, termasuk pada pihak DPRD Pak, DPRD DKI, ya. Mereka sudah diterima oleh fraksi Nasdem, ya. Nah, fraksi PKS Ya. diterima juga, PKB juga sudah diterima. Dan kebetulan saya sempat mendampingi Pak. Ya, baik. Dan pada waktu itu ya kira-kira sebulan yang lalu lah begitu, sudah dijanjikan, oke, kami akan follow up, kami akan konfirmasi kepada pihak-pihak seperti itu. Walaupun pada kesempatan tatap muka itu Pak Ya. audiensi. Audiensi. Nah, itu diundang para pihak atau instansi terkait Pak. Jadi tidak di samping Jakpro pasti pihak Pemda gitu, Pemda DKI dan utamanya pada pihak-pihak lain yang terkait dengan persoalan perumahan itu. Berarti termasuk kepolisian. Polisi tidak. Oh, tidak. Tidak, kan Oh. dia pihak penyidik. Oh, dari Nah, iya, itu iya. sebelum ada penyidikan. Oh, sebelum ada penyidikan. Oke. Nah, tapi anehnya yang hadir cuman Direktur Jakpro aja maksudnya. Yang lain dari pemerintahan nggak ada. Pemerintahnya Pemda itu tidak ada yang hadir tanpa alasan jelas juga. Iya. Nah, lagi-lagi Direktur Jakpro pada waktu itu beralasan kita masih ada kewajiban yang lain Pak dengan sisi lain, sehingga tidak bisa menjanjikan secara pasti kapan warga bisa masuk. Betul. Tapi sebetulnya secara tidak langsung tidak ada tolakan Pak ya, tidak ada bantahan Tidak ada. bahwa itu bukan menjadi haknya warga. Iya. Jakpro tidak mengatakan seperti itu. Hanya selalu beralasan kami perlu koordinasi Ya. dengan pihak Pemda DKI. Jadi- Alasannya seperti itu aja Pak. Jadi tidak ada solusi meskipun mereka sudah Ya pada waktu beraudiensi. itu tidak ada solusi sama sekali. Cuma ya dengan pihak Jakpro saja, dengan pihak dengan DPRD, dan sampai sekarang kita tidak tahu rencananya seperti apa Pak. Solusi seperti apa? yang audiensi tadi. Yang audiensi dengan Ah. pihak Jakpro tadi. Tapi terus akhirnya timbul masalah yang dia diperiksa. Timbul malah warga diperiksa polisi, kan Wah, begitu. Aneh sekali ya. Dan minggu depan yang kedua kan Pak, saya sebutkan di awal tadi. Oke. Nah, padahal tanggal 3 sudah dijatuhkan juga Pak, dapat jadwal juga mereka, yaitu dengan pihak kecamatan, Untuk untuk kecamatan Jakarta atau Papanggo sana, untuk konfirmasi juga. Saya dengar-dengar atau kita dengar-dengar bahwa masalahnya mereka akan ditawarkan, tetap aja Pak, ditawarkan bagaimana caranya supaya bisa pindah dari Jakpro. Wah, ini kan aneh Pak. aneh sekali. Nah, jadi Karena memang betul-betul menciderai rasa keadilan masyarakat gitu. Betul. Karena mereka prinsipnya sudah pakai prinsip bisnis, Pak. Iya Dan betul. saya lihat di situ juga yang menangani adalah direktur bisnis. Kalau tadi saya baca dari laporan yang diserahkan kepada warga kalau nggak salah, direktur bisnis yang menangani. Nah, Jadi sekali lagi negara ini kan nggak tidak nyambung ya Pak ya, antara warga masyarakat diperhitungkan dengan soal bisnis, hingga akan nyambung. Apalagi ini warga masyarakat yang termarginal, warga masyarakat di bawah, masyarakat bawah. Kalau sama masyarakat bawah begitu banget sih. Iya. Dan negara tuh nggak boleh bisnis dengan warganya, apalagi ini warga negara asli loh. Iya. Coba bisnis dengan warga negara Cina tuh TKA yang banyak, berani nggak? Kira-kira gimana? Iya, harus ada prinsip keadilan seperti itu. Iya. Jangan sampai kita sebagai pengaku sebagai negara hukum, Iya. tapi kita sendiri menginjak-injak Iya. hak hukum dan hak asasi manusia di Oke. Indonesia ini, kan begitu Pak. Itu faktanya begitu Pak. Nah, Kami tetap berharap sebagai wakil dari warga bahwa Pemda dalam ini tetap harus bertanggung jawab. Sehingga pemerintah yang harus melindungi warganya, harus memberikan perlindungan hukum sesuai dengan hak-haknya. Tidak boleh sebagai pemerintah terutama dalam hal ini mengabaikan prinsip-prinsip
negara hukum yang harus melindungi HAM kepada warganya seperti itu. Baik, sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, jangan sekali-kali negara berbisnis dengan rakyatnya. Apa jadinya nanti, ya kan? Nah, oke, kalau begitu kita akan kembali lagi ngobrol bareng bersama praktisi hukum Juju Purwantoro. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.